Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. You meet me with Miss Prapti at Prapti Segi channel. Today, the time for conversation with my student Fadila Janati. Well, long time ago, and the first content about discussion text. Now we create content for the next time or about conversation, or maybe give insight for you guys who with me from the first channel to for the first content to this time. Oke, perkenalan dulu dengan murid Miss nih, murid yang terbaik ceritanya. Ya, baik, perkenalkan nama saya Fadila Janati. Saya sekarang ini berusia 19 tahun. Saya saat ini sedang kuliah di STAI Al-Hikmah Jakarta, semester 2, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Ya, bagus ya ceritanya tentang pendidikan Islam atau pendidikan anak usia dini. Kenapa Fadila memilih jurusan ini? Yang Miss tahu karena cerita dulu kan Miss sama Fadila kan siswanya ya gitu. Miss mengajarkan Fadila itu dari kelas 1 sampai kelas 3 yang akhirnya lulus di tahun 2019 dan sekarang sudah menjadi mahasiswa. Selamat. Iya. Ceritakan gitu pemilihan jurusan awal gitu sampai ke pendidikan anak usia dini. Mungkin akan menjadi sangat manfaat dan faedah banget buat teman-teman gitu, buat adik-adik semua yang misalnya memilih jurusan tapi di perjalanan itu nggak sampai semester 7 gitu, semester 8, tetapi awal-awal ketika belum sesuai di hati tapi berani untuk mengambil risiko ke jurusan yang sesuai di hati, yaitu sesuai dengan passion dan juga sesuai dengan hati dan pikiran seperti yang Fadila alami sekarang ini. Ya, jadi perjalanannya panjang ya. Kalau menurut Fadila dari 2019 baru awal-awal Fadila lulus, itu Fadila itu berusaha untuk ngambil jurusan PTN. Ya, PTN. Pokoknya Fadila tuh harus ngambil jurusan PTN. Tapi mungkin Allah belum ngasih rezeki untuk Fadila. Iya. Tapi Fadila nggak berhenti di situ aja. Fadila mau mencoba terus. Tapi walaupun Fadila nggak PTN lagi, Fadila mencoba untuk swasta. Bagaimanapun urusannya itu, pokoknya Fadila harus kuliah gitu. Ya. Terus udah setelah beberapa lama Fadila itu ngerasa bahwa ya udah nih Fadila emang udah mau masuk kampus ini, kampus ada namanya kampus Adinda. Fadila itu masuk ke kampus Awal ya. Ketika PTN belum dapat, tapi hati itu masih tetap senang dan bersahaja gitu, tetap berikhtiar gimana caranya kuliah gitu, tanpa harus membandingkan diri dengan pencapaian teman gitu. Temen Fadila itu kan deket banget sama Miss tuh, Nak Revi ya, yang sekarang ke Aceh gitu sesuai dengan jurusan yang didapat gitu. Lanjut ceritanya. Ya. Udah, terus setelah Fadila sudah dapat nih kampusnya gitu, Fadila udah menjadi mahasiswa. Akan tapi di situ Fadila ada problem. Fadila merasa bahwa jurusan yang Fadila alami itu, yang Fadila jalani itu jurusannya bukan sesuai passion Fadila, bukan sesuai bakat yang Fadila miliki. Fadila berat ngejalaninnya, Miss. Karena yang Fadila inginkan itu jurusannya adalah jurusan PG PAUD, kalau enggak PG SD. Pokoknya yang menjuru ke mengajarkan anak-anak gitu. Jadi prodi yang dipilih yang di awal itu sebenarnya bukan pendidikan anak usia dini kan, tapi jurusan bimbingan konseling. Di sini ceritakan sedikit gitu, apa sih yang membuat kesulitan di hati gitu, nggak sesuai dengan hati, atau mungkin dari beberapa mata kuliah, atau dari intern ataupun dari ekstern. Intern itu kan misalnya dari diri tentang terhadap anak-anak ya. Kalau bimbingan konseling itu kan lebih memberikan konseling kepada orang lain gitu. Sebenarnya intern dan eksternnya itu apa, sehingga Fadila itu merasa kok ini nggak sesuai nih gitu, saya harus ke hal lain gitu. Ya, internnya itu jadi Fadila merasa kalau misalkan Fadilah nerusin nih di jurusan BK itu, Fadilah
emang dari dulu gitu ya pengennya tuh ngambilnya jurusan PGP-UD. Nah kalau Fadila juga ngerasa pas udah masuk kuliah pun banyak kejanggalan gitu. Jadi ilmu pun nggak masuk. Jadi ilmu nggak masuk. Jadi mau Fadila belajar sekeras apapun gitu, emang Fadila tuh nggak pengennya di situ kan. Kalau jadi benar-benar suka sama anak kecil, suka anak kecil gitu, terus suka dengan hal natural gitu kan, hal yang anak itu kan seperti kertas putih ya, yang perlu diisi gitu dengan ilmu, dengan contoh gitu, dengan kepernahan yang mana anak-anak kecil itu tuh nggak ada dosa gitu. Nah di situ mungkin Fadila tuh daripada mengarahkan anak yang misalnya bermasalah gitu kan di BK itu kan konseling gitu kan, mungkin lebih agak mudah di hati Fadila tuh mengarahkan anak yang lebih seperti kertas putih gitu kan. Belum ada coretannya, belum ada dosanya gitu. Itu berarti dari intern. Lalu yang eksternnya gimana Fadila? Eksternnya itu yang dari luar ya? Iya, yang dari luar. Iya. Yang dari luar. Yang membuat Fadila tuh ingin pindah ke jurusan. Oh, itu alasannya karena emang pokoknya intinya apa sih ya? Yang tadi itu yang Fadila jelasin di intern, emang Fadila sudah nggak nyaman dari pertama jurusannya. Yang kedua mata kuliah juga? Iya, mata kuliah juga. Gimana sih mata kuliah? Kalau bimbingan konseling juga Fadila ya mungkin kalau memang ada yang cinta dengan psikologi memang bisa gitu. Iya benar. Karena bimbingan konseling itu dia mencakup mempelajari psikologi dalam psikologi ya gitu. Sebenarnya bisa aja sih kalau misalkan nantinya Fadila jadi guru BK, Fadila masuk ke bimbingan konseling karena bimbingan konseling juga mempelajari tentang psikologi gitu biasa. Nah juga eksternalnya itu Fadila itu emang dari dulu nggak tahu kenapa Fadila itu memilih prodi PIAUD. Dari dulu emang Fadila tuh gimana ya? Jadi ceritanya panjang banget gitu. Fadila itu kalau misalkan dulu ditanyain sama guru manapun gitu, ditanya kamu cita-citanya menjadi apa gitu, Fadila selalu jawab aku cita-citanya jadi seorang guru gitu. Sampai sekarang pun alhamdulillah istiqomah gitu. Maksudnya menetap di cita-cita Fadila menjadi seorang guru. Nah itu alasan pertama. Alasan keduanya kenapa Fadila dari dulu nggak tahu kenapa yang namanya sama anak kecil suka banget banget gitu. Masya Allah. Iya suka banget sama anak kecil. Miss seneng banget itu. Maksudnya bagus gitu, nggak hanya Miss aja gitu kan. Pasti semua perempuan juga aneh gitu kalau nggak menyukai anak kecil tuh aneh gitu. Bener. Karena kan memang jiwanya itu kan dari seorang wanita dia manage anak gitu kan. Madrasatul Ula gitu kan, seorang ibu itu adalah pendidikan pertama untuk seorang anak. Kira-kira misalnya ada dukungan dari orang tua nggak, misalnya ketika pertama kali pindah gitu, itu tuh hatinya tuh gimana? Hatinya ada sedih atau yang berlebihan gitu nggak? Gimana? Itu ceritanya. Oh itu campur aduk. Pertama kali Fadila pindah dari kampus yang pertama itu, Fadila nggak dapat dukungan dari orang tua. Ya, nggak dapat dukungan sama sekali dari orang tua. Karena mama Fadila itu adalah anak ketiga dan Fadila itu anak perempuan satu-satunya. Jadi mama Fadila itu punya prinsip kamu itu kuliah atau sekolah dimanapun harus di tempat yang terdekat. Mama nggak mau yang jauh-jauh. Nah, Fadila mau nggak mau harus ngikutin apa keinginan orang tua karena berkahnya dari situ. Iya, gitu. betul. Ya, jadinya Fadila pas pertama kali Fadila dari kampus pertama, kan kampus pertama itu dekat ya. Nah, yang kampus kedua itu ada lokasinya di Cilandak, kan jauh, harus pakai kendaraan pula. Gitu. Mama nggak setuju. Sampai Mama akhirnya Fadila mikir gimana caranya Fadila itu harus bisa gitu pindah ke jurusan yang Fadila inginkan, dan terlebih lagi yang Fadila inginkan itu kampusnya yang pertama itu harus ada agamanya, masukkan agamanya nih. Yang kampus pertama itu Fadila merasakan gak ada sama sekali masukkan agama. Oh iya benar. Jadi pertama kali kan universitas umum ya seperti kampus MIS gitu. Tapi memang
panggilan hati itu nggak bisa dibohongin, nggak bisa dikalahkan oleh hal apapun. Walaupun pertama kali Fadila merasa sulit, gimana bisa menjelasin ke orang tua gitu dengan hal-hal detail, misalnya nggak boleh jauh dari rumah gitu kan, lokasi kampus, dan juga nggak boleh yang agak aneh gitu misalnya. Padahal alasan utama anak Fadila itu kan nggak sesuai dengan hati kan, ingin mempelajari hal-hal yang banyak tentang psikologi anak gitu kan, mengarahkan anak, mencintai anak gitu. Dari hal-hal yang termudah dulu, karena bertentangan batin pendidikan BK itu yang berkaitan dengan psikologi, dan juga yang pertama kan ilmu agamanya sedikit gitu kan di kampus. Padahal nuansanya juga nuansa nasional gitu kan, ada agama dan juga ada organisasi-organisasi Islam. Mungkin itu yang membuat Fadila tuh lebih ingin serius ke pindah jurusan, dan juga yang sesuai dengan ada agamanya lebih banyak gitu kan. Nah, itu kan cara yang paling mudah ketika Fadila bertentangan batin itu apa gitu, yang pertama sehingga mudah gitu untuk menjelaskan ke orang tua, terutama ibu. Mama. Ya, emang Fadila menjelaskan pertama itu bilang ke mama kalau Fadila itu nggak nyaman karena Fadila merasa di kampus pertama itu Fadila nggak ada masukan agamanya sedikit pun. Ya, jadi, dan itu mungkin menjadi salah satu hal utama yang persentasenya lebih banyak gitu kan didengarkan oleh mama. Benar. Jadi sampai Fadila tuh kayak bilang, emang mama mau kalau misalkan nanti agama Fadilah kurang, karena bener-bener Miss dari hari Senin sampai hari Jumat itu Fadilah agamanya cuma 1 jam. Bener-bener. Iya, memang pendidikan agama itu ada pertama dulu waktu Miss cuma 1. Terus tapi waktu Miss sebelum lulus gitu di semester 8 atau nggak semester 7 itu ditambah sama Pak Profesor gitu. Jadi pendidikan agama 1, pendidikan agama 2, mungkin sekarang pendidikan agama 3 mungkin ya. Terus kewirausahaan itu ada kewirausahaan 1, kewirausahaan 2 gitu. Dan mungkin Fadila itu agak berat di situ, cuma 1 SKS dan pendidikan agama 1 dalam 1 semester itu. Kayaknya tuh sedikit gitu panggilan hatinya sama kecintaan keagamaannya tuh kok sedikit gitu, jadi kayaknya tuh bertentangan batin. Itu yang pertama. Terus lalu gimana cerita selanjutnya? Ya, itu yang pertama gitu. Yang kedua itu Fadila, yang tadi Fadila ceritain emang jurusan. Jurusan. Fadila udah bilang dari awal Fadila mau jurusannya itu PIAUD gitu, nggak bertolak batin lah gitu dari Fadila. Jadi Fadila pengennya PIAUD, tapi Fadila ngambilnya jurusan BK gitu. Jadinya kan ilmu nggak ada yang masuk, nggak ada yang menyerap, udah gitu. Jadi kan yang menjalankan Fadila. Jadi senyamannya Fadila gimana gitu, yang menjalankan Fadila gitu. Nah, itu jadi yang membuat orang tua Fadila tuh kayak menerima semua alasan Fadila seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, jadi yang pertama kali karena utamanya adalah tentang pendidikan agamanya itu sedikit mah gitu kan. Jadi itu menjadi persentase terbanyak sehingga mendapatkan izin untuk pindah ke prodi dan juga universitasnya tuh Al-Hikmah. Let's say gitu kan, enggak semua yang universitas negeri itu, Miss pernah dengar dosen sama Miss itu brand gitu kan, brand yang bagus misalnya itu juga akan agak tersaingi dengan brand yang nomor 2 misalnya. Tergantung gimana kita gitu menerapkan apa yang kita lakukan gitu kan untuk masyarakat dan juga untuk diri sendiri, berkaitan dengan profesi dan juga kependidikan atau belajar gitu ya. Seperti cerita Fadila ini, jadi let's say udahlah gitu, misalnya kita nggak dapat universitas negeri, tapi tetap hati kan tetap bisa beda gitu, nggak harus kita ngikutin kesedihan yang berlarut-larut, kesedihan yang berlarut-larut. Gimana sih tips gitu atau cerita Fadila ketika menerima nggak dapat negeri tapi bisa swasta dan juga plus pindah pulang? Tipsnya, tipsnya itu kalau menurut Fadila sendiri itu terus berusaha. Walaupun kalian itu nggak mendapatkan PTN gitu, pegawai tinggi negeri, itu nggak masalah. Jadi kalian itu nggak gagal di situ aja. Oh, aku nggak dapet negeri gitu. Tapi
ya udah kalian nggak stuck di situ aja, kalian harus berusaha terus, mau itu swasta mau itu negeri gitu, kalian tuh harus berusaha terus. Karena kalau menurut Fadila, kalau misalkan Fadila nggak dapet negeri, udah rezeki Fadila emang nggak di situ gitu. Bener banget. Ini bisa jadi wawasan buat kelas 12 nih yang belum dapat PTN ataupun PTKIN SPAN gitu. Bisa menyimak sungguh-sungguh betapa kita tuh harus menyayangi diri, self love. Apapun yang ada di diri kita itu harus kita maintain, kita arahkan sedemikian rupa sehingga kita itu enggak terbawa arus penyesalan yang berlarut-larut, sehingga kita tuh malah merugikan diri kita sendiri, ya kan? Contohnya Nafadila langsung batik stick dengan sesuai dengan apa yang kita ingin gitu kan, gitu contohnya. Lalu Nafadila kan bisa melewati hal itu ya. Apa yang bisa menjadi insight buat kelas 12 yang sangat utama gitu, dari cerita Nafadila itu betapa kita tuh harus menyayangi diri gitu, dengan pencapaian diri yang nggak harus kita samakan dengan teman yang dapat PTN. Pertama, kalian melihat dulu nih, memang dari awal masuk kelas 10 kan memang selalu ditanya sama guru ya. Iya, kelas 10. Kelas 10 kalian senior high school. Iya, betul. Kelas 10 itu Fadila udah ngerasa emang ditanya selalu sama Miss, Bu Linda gitu, sama wali-wali kelas Fadila gitu. Ditanya, nanti kalian itu mau masuk jurusan apa? Iya. Kelak nanti kalian ke depannya mau jadi apa? Fadila awal merasa kayak ngapain sih masih kelas 10 udah ditanya gitu. Iya. Nah, berasanya itu udah kelas akhir gitu, kelas 12 itu merasa banget gitu. Kelas 12, oh pantesan jadi ini loh gitu alasan guru-guru nanyain. Pas dari kelas 10 kenapa udah nanyain jurusan, karena di kelas 10 itu kelas 12 itu lagi masa-masa bingungnya betul. Bingungnya. Nah, kalau misalkan dari kelas 10 udah ada persiapan kalian mau jadi jurusan apa, mau menjadi apa. Jadi kelas 12 kalian udah ada planning gitu. Oh, ya udah misalkan dari kelas 10 kalian mau menjadi jadi seorang guru gitu seperti Fadila. Nah, jadi kelas 12-nya itu kalian bisa mencari jurusan yang kalian pengenin, kalian bakatin, apa yang kalian dari dulu impikan seperti itu. Guru gitu, perawat, dokter. Iya, jadinya emang nggak boleh dientengin ya. Sampai sekarang alhamdulillah kerasa gitu, ke bawah juga omongan guru-guru gitu. Kita ngerasa, oh ya Allah, berarti emang bener gitu kan kata omongan semua guru. Dari kelas 10 ditanya, jadi kelas 12 kita nggak usah bingung nih pilih jurusannya. Oh emang dari kelas 10 aku jurusannya mau ini gitu. Jadi kelas 12 tinggal kalau misalkan mau daftar SBM, PTN, mau daftar mandiri gitu, segala macam kita nggak usah bingung. Jadi kita langsung, oh kita mau jadi psikolog, daftar gitu. Betul. Jadi ibaratnya dari kelas 10 itu sudah tersusun gitu, udah terencana, walaupun sadarnya itu kelas 12 seperti ini gitu. Tapi di situ malah justru kayak ada hidayah gitu ya, kayak ada rasa dekat gitu. Bener. Soalnya juga kelas 12 gitu. Kenapa kalau dari dulu nggak dipikirin gitu, malahan kelas 12-nya bingung. Jadi mikir mau masuk mana, universitas mana, jurusan apa, bingung kelas 12, makanya harus dipersiapkan. Tapi Miss tuh sebetulnya nggak menyangka ketika Miss sebelum membuat konten ini, di pikiran Miss bahwa Nafadila itu masih jurusan BK gitu. Iya, dan ternyata ketika ketemu di kafe ini, Miss sebenarnya aku tuh udah nggak di BK loh, Miss tuh Nafadila gitu. Kamu tapi kok bisa gitu. Nah, dari situ Miss tuh baru, oh berarti betapa kamu sangat menghargai diri kamu sendiri gitu, dan kamu tuh menyayangi diri kamu sendiri seperti kamu menyayangi atau mencintai taat kepada yang maha kuasa gitu kan. Nggak harus kita tuh gimana gitu ya, inilah diri kita gitu, tapi dengan di jalan gitu, dengan tepat apa yang ada di hati kita tuh maunya yang seperti ini gitu, yang nggak jauh dari agama gitu, yang sudah dirintis dari kecil gitu. Lalu gimana suasana gitu di kampus Al-Hikmah, dan juga apa perbedaan di kampus lama dan di kampus baru? Kalau Fadila boleh bilang sih emang jauh banget ya Miss ya. Pertama dari kampus, pertemanan, terus juga mata kuliah apa yang kita pelajarin itu kalau dari mata kuliah emang ya kita benar-benar mempelajari tentang
anak. Iya, tentang anak. Berarti mata kuliahnya itu tuh lebih ke ada psikologinya pasti. Iya, pasti ada. Karena kita harus memahami watak kepribadian anak. Betul. Ya itu yang pertama, itu mata kuliahnya jelas beda ya. Jadi alhamdulillah Fadila yang untuk saat ini karena Fadila udah ngambil jurusan yang Fadila inginkan, jadi Fadila lebih nyerap, lebih oh ya udah masuk nih alhamdulillah. Benar. Jadi sesuatu apa yang sesuai dengan hati kita itu justru yang akan lebih mudah daripada misalnya paksaan ataupun nggak sesuai dengan hati, justru itu akan mempersulit diri kita sendiri. Betul. Mempersulit diri kita sendiri, kenapa nggak sesuai dengan hati tapi kita paksakan gitu kan. Di jurusan agak sulit memang BK itu konseling karena mata kuliahnya itu lebih berat gitu, karena dia lebih ke psikologi, dan di psikologi juga banyak ternyata tugas-tugasnya itu juga lebih detail karena dia tidak hanya mengarahkan yang bermasalah saja, tetapi yang sudah bagus di jalannya, tetapi gimana mempertahankan jalannya itu tetap bagus gitu. Siswa maksudnya tidak kenakalan remaja dan lain sebagainya, itu tentang BK ya, konseling. Beda dengan pendidikan anak usia dini, yaitu membangun karakter anak sedini mungkin. Nah Fadila, ketika pertama kali di kampus gimana perasaannya gitu setelah melewati masa-masa sulit gitu, masa-masa yang tidak sesuai dengan hati, tapi akhirnya ini loh gitu loh, dengan apa yang aku mau sungguh-sungguh tapi terwujud. Pertama Fadila awalnya takut ya. Takut memang itu nomor satu. Jadi takut kayak trauma gitu. Semoga nggak seperti jurusan yang sebelumnya gitu kan. Tapi Fadila terapin di hati, jalanin, bismillah, Fadila serahin semuanya ke Allah. Jadi Fadila yang penting Fadila itu ilmu masuk, Fadila belajarnya juga Fadila itu nyaman, Fadila terapin semuanya gitu. Jadinya Fadila itu alhamdulillah dari awal Fadila takut, kelamaan karena Fadila ngejalaninnya nyaman juga Miss dari jurusan itu. Ya udah, jadi berjalan dengan baik, lancar gitu. Alhamdulillah. Jadi di situ bisa disimpulkan bahwa hal yang sudah kita lewati menjadi hal yang sangat baik, menjadi kita tenang dalam belajar, dapat ilmu, dan juga kegiatan juga kayaknya tuh nggak ada beban gitu, senang bertemu dengan teman gitu, belajar juga tenang, dapat ilmunya yang banyak dan barokah insya Allah. Baiklah semua, buat kalian semua yang kira-kira nanti masih merasa ragu ataupun merasa takut gitu, tetap jalani gitu kan, ikutin prosedur untuk ikut SBMPTN, UTBK, dan ketika kalian belum mendapatkan hal yang kalian inginkan, masih banyak jalan, 1000 jalan terbaik yang sesuai dengan hati kalian seperti cerita Fadila. Jangan sampai semester 5, 6 tetapi kalian belum bisa mutusin buat diri kalian sendiri, sehingga kalian nanti malah justru membuat lama gitu. Lebih bagus lebih awal, sesuai nggak dengan hati. Kalau sesuai, mulai gitu untuk putuskan yang terbaik untuk sesuai dengan hati, sesuai dengan prodi ataupun kependidikan yang kalian inginkan. Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Yes, bagus quote hari ini. Oke, terima kasih waktunya buat Fadila. Semua yang menyimak materi ini mudah-mudahan sangat bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari Miss Prapti. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Billahi taufiq walhidayah.